Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rifa Rifatul Manjilah. Di sini kita akan belajar bersama-sama terkait translasi di kelas 9. Nah, di video pembelajaran ini kita akan menggunakan video interaktif, di mana kalian bisa men-scan barcode ini, atau jika ingin menontonnya bersama-sama, ikuti terus video ini. Di sini ada video interaktif yang bisa kita tonton dan ada soal-soal yang bisa kita kerjakan. Nah, kalian bisa tadi dengan men-scan barcode-nya lalu kerjakan sendiri dan tonton sendiri, atau kita tonton bersama-sama sekarang dan nanti kita kerjakan bersama-sama soalnya ya. Kita langsung tonton saja. Hai, teman-teman, coba bayangkan sebuah mobil yang melaju di jalan lurus. Ketika mobil ini bergerak maju sejauh 10 meter, apa yang terjadi dengan barang-barang di dalamnya? Semua benda di dalam mobil, seperti tas atau ponsel di jok belakang, juga ikut berpindah 10 meter, tanpa berubah posisi relatifnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai translasi, atau pergeseran. Hari ini, kita akan mempelajari translasi dalam transformasi geometri. Apa itu translasi, bagaimana cara kerjanya, dan di mana kita menemukannya di kehidupan sehari-hari? Yuk, kita mulai! Translasi adalah pergeseran suatu objek dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk, ukuran, ataupun orientasinya. Kita misalkan ada titik P, yang akan kemudian kita geser menjadi titik I, seperti yang kita lihat. Kita menggeser 4 satuan ke kanan, lalu menggesernya lagi sebanyak 2 satuan ke atas, sehingga menjadi titik I. Maka kita buat ruas garis berarah dari titik P ke titik I. Dapat dikatakan titik P ditranslasikan menjadi titik Q dengan besar pergeseran 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, dengan arah yang diwakili oleh ruas garis berarah ini. Sekarang coba tentukan bagaimana pergeseran yang tepat untuk titik-titik berikut. Oke, di sini ada tombol yang bisa kita klik ya, dan akan ada soal yang muncul. Find the missing word. Nah, kita lihat dulu ya, ini bagaimana sih pergeseran dari A ke B ini, gitu ya. Kita lihat bergerak berapa satuan? 1, 2, 3. Ini 3 satuan kemana? Ke kiri, lalu 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Kita langsung saja isi di sini. 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Kita cek apakah jawabannya betul. Ternyata betul. Oke, kita Jawabannya adalah 3 satuan ke kiri, dan 3 satuan ke bawah. Tapi jika diperhatikan, apakah penulisan besar pergeserannya harus sepanjang itu? Dalam matematika, ada cara mudahnya loh, yaitu dengan menggunakan notasi translasi. Notasi translasi dapat dinyatakan dalam pasangan berurutan A, B. Maksudnya, jika A positif, maka arah pergeserannya ke kanan sebesar A satuan. Tapi jika A bernilai negatif, maka bergeser ke kiri sebesar A satuan. Jika B positif, maka arah pergeserannya ke atas sebesar B satuan, dan jika B-nya negatif maka bergeser ke bawah sebesar B satuan. Ingat, untuk A atau yang atas, komponen gesernya kanan-kiri, dan untuk B atau yang bawah, komponen gesernya atas-bawah. Oke, ada kuis lagi. Coba kita klik. Tentukan notasi translasi yang sesuai. Oke, di sini kita perhatikan ya arahnya kemana. Oke, karena ini ada panahnya menuju ke sini. Nah, berarti titik awalnya yang sebelah sini. Kita lihat nih. Ke kanan kirinya dulu. Ini berarti ke kanan 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan ke kanan, 1, 2. 2 satuan ke bawah. Nah, kalau ke kanan itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Berarti
4,-2. Berarti jawabannya ini. Coba kita cek apakah jawabannya betul. Oke, betul. Kita lanjutkan. Ada kuis yang selanjutnya. Coba kita lihat. Tentukan notasi translasi yang sesuai. Ini harusnya ada harusnya ada gambarnya udah muncul ya. Nah, oke. Di sini kita lihat arah panahnya itu menuju ke sini ya. Nah, berarti titik awalnya dari sini. Kita lihat tadi untuk yang bagian atas itu kan kanan kiri. Apakah berubah kanan kirinya? Tidak. Berarti jika tidak berubah, untuk yang atasnya itu 0. Lalu kita lihat ke bawahnya berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Karena ke bawah berarti nilainya negatif. Nah, berarti jawabannya yang ini. Oke, coba kita cek. Oke, betul. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu koordinat bayangan hasil translasi. Koordinat titik bayangan diperoleh dari penjumlahan koordinat titik awal dengan translasi. Maka, didapat rumus umum dari translasi sebagai berikut. Misalkan kita memiliki suatu titik P, X, Y, lalu ditranslasikan sejauh A, B. Maka, titik bayangannya, atau dilambangkan dengan P aksen, diperoleh dengan cara menjumlahkan titik awal dengan translasinya, menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal ini. Tentukan koordinat bayangan titik P negatif 2,3 oleh translasi 5, 2. Untuk menyelesaikan soal tersebut kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Titik P negatif 2,3 ditranslasikan sejauh 5, 2, sehingga didapat nilai P aksennya negatif 2 ditambah 5,3 ditambah 2, maka nilai P aksennya adalah 3,5. Oke, ada kuis lagi. Coba kita kerjakan. Titik B negatif 2,6 ditranslasikan oleh 5, negatif 3. Tuliskan koordinat bayangan titik B. Oke, berarti B aksennya berapa? Kita jumlahkan titik awal dengan translasi. Negatif 2 ditambah 5 itu 3. 6 dikurangi 3 itu juga 3. Coba kita cek. Oke, jawabannya betul. Oke, ini masih ada ternyata soalnya. Titik C 4,6 ditranslasikan oleh AB. Hasil bayangan atau C aksen berada di kuadran 4. Manakah pasangan A dan B yang memenuhi? Oke, di sini diketahui titik awalnya 4,6. Nah, lalu translasinya dilambangkan dengan AB. Jadi belum kita ketahui nih. Nah, karena bayangan C aksennya berada di kuadran 4, manakah pasangan A dan B yang memenuhi? Nah, kalau kuadran 4 itu, kalian terbayangkan koordinat kartesis itu terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, untuk di kuadran 4, itu X-nya harus bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Oke, berarti kita lihat nih yang mana kalau ketika 4 dijumlahkan dengan A, hasilnya positif, dan 6 dijumlahkan dengan B, hasilnya negatif. Oke, kita coba yang ini ya, yang pertama dulu. 4 ditambah 3, itu hasilnya 7, oke, positif. 6 dikurangi 7, itu hasilnya negatif. Nah, sepertinya kita langsung dapat ya jawabannya yang ini. Oke, kita buktikan dulu deh jawaban yang lainnya. 4 ditambah negatif 4, itu hasilnya 0. 6 ditambah 6, 12. Oke, ini kurang tepat ya. 4 ditambah 1 itu 5. 6 ditambah 5 itu 11. Oke, masih kurang tepat. 4 dikurangi 5 itu negatif 1. 6 dikurangi negatif 1 itu
5. Oke, berarti sudah yang paling tepat yang atas tadi ya. Kita cek. Betul. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa melihat ya apa-apa saja yang sudah kita kerjakan tadi dan kita bisa submit jawaban kita. Lalu di sini juga ada open summary dialog. Kita bisa kerjakan di sini sebagai rangkuman ya yang tadi kita pelajari di video. Translasi memindahkan objek dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah bentuk atau ukuran. Oke, betul. Jika B kurang dari 0, maka perpindahan terjadi ke arah atas. Karena kalau ke atas itu harusnya nilainya positif, berarti harusnya B lebih dari 0 ya, bukan. Jika B lebih dari 0, maka perpindahan terjadi ke arah bawah. Nah, kalau bawah itu harusnya B kurang dari 0. Jika A lebih dari 0, maka perpindahan terjadi ke arah kiri. Kalau A-nya lebih dari 0, harusnya ke arah kanan. Jika A lebih dari 0, maka perpindahan terjadi ke arah kanan. Nah, yang ini jawaban yang paling tepat. Oke. Selesai sudah materi terkait translasi ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.